Ya, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan eksposisi Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di dalam pembahasan kita dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, bagian ini disebut sebagai visi mengenai kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, jadi Yohanes diperlihatkan oleh Tuhan mengenai apa yang akan Tuhan kerjakan dalam dunia ini sampai di penghujungnya yang disebut sebagai akhir zaman. Nah, di akhir zaman Yohanes melihat bahwa Tuhan datang dengan awan-awan. Nah, ini adalah bahasa yang disebut sebagai bahasa simbolis. Nah, waktu kita mendengar istilah awan-awan, nah maka istilah awan yang dilihat oleh Yohanes itu mensimbolkan sesuatu, itu menggambarkan sesuatu. Apakah yang dimaksud dengan awan di dalam Alkitab? Nah, tentu jikalau kita membaca Perjanjian Lama, kita akan mendapati bahwa awan adalah gambaran daripada kemuliaan Tuhan. Awan bahkan merupakan gambaran daripada kehadiran Allah sendiri. Nah, jadi ketika Yohanes mengatakan bahwa dia melihat bahwa Yesus datang dengan awan-awan, maka dia melihat Yesus datang dalam kemuliaan. Yesus datang memperlihatkan kehadiran Allah, atau Yesus datang menunjukkan bahwa apa yang dia janjikan, yang Allah janjikan sebelumnya, bahwa sorga akan turun ke bumi, bahwa kemuliaan Allah akan tinggal di bumi, itu betul-betul terjadi. Nah, itulah yang Yohanes lihat dengan perkataan ia datang dengan awan-awan. Dan dikatakan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Nah, jadi Yohanes mengatakan bahwa ketika Tuhan datang yang kedua kali, dua kelompok orang akan memandang, akan menyaksikan peristiwa datangnya Yesus yang kedua kali. Nah, kelompok orang yang pertama dikatakan setiap mata akan melihat dia. Nah, ini mata siapa yang dikatakan yang melihat dia? Nah, di dalam tulisan-tulisan Yohanes seringkali dia menggunakan istilah mata untuk menyebutkan orang-orang yang menjadi saksi mata atau orang-orang yang melihat Yesus dan kemudian menyaksikan Yesus. Nah, pada mulanya istilah orang yang memandang dia, yang menjadi saksi mata, itu menunjuk kepada 12 rasul dan juga orang-orang percaya yang hidup di abad pertama Masehi yang menyaksikan secara langsung kehidupan Yesus. Tapi kemudian di dalam gereja mula-mula, pengertian kesaksian kemudian diperluas, bukan hanya menunjuk kepada orang yang melihat Yesus secara langsung, tetapi juga orang-orang yang digambarkan melihat atau mengalami Yesus di dalam kehidupannya dan menyaksikan Yesus yang hidup yang dia alami kepada orang-orang di sekitar dia. Nah, inilah orang-orang yang dimaksudkan dengan setiap mata akan melihat dia. Nah, ini menunjuk kepada orang-orang yang mata hatinya dicelikkan Tuhan, orang-orang yang mata hatinya tidak buta, orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang memandang Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya, menyaksikan Tuhan melalui apa yang mereka lihat tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini adalah orang-orang yang akan menyaksikan bagaimana Tuhan datang yang kedua kali, orang-orang yang akan melihat bahwa kerajaan Allah mencapai puncaknya dalam kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi bukan hanya mereka yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan, tetapi juga dikatakan mereka yang telah menikam dia. Nah, istilah menikam dia tentu menunjuk kepada orang-orang yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Nah, ini menunjuk kepada orang-orang yang bukan hanya di awal abad pertama Masehi mereka menolak kedatangan Yesus, tapi juga menunjuk kepada semua orang yang seperti mereka. Oleh karena ketidakpercayaan kepada Kristus, mereka menolak kedatangan kerajaan Allah dalam dunia ini. Nah, jadi Yohanes melihat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
Baik orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan, dan orang yang tidak percaya juga akan menyaksikan kedatangannya yang kedua. Hanya perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah ketika orang percaya, dia melihat kedatangan Tuhan, yang dia lihatlah kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika orang-orang tidak percaya melihat kedatangan Tuhan, dikatakan oleh penulis kitab Wahyu, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah, istilah semua bangsa di bumi tentu menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya, bangsa-bangsa di bumi yang menolak Tuhan, yang menganiaya orang-orang percaya. Oleh karena iman mereka dikatakan akan meratapi dia. Maksudnya meratapi dia bagaimana? Maksudnya adalah mereka akan menyesali. Mereka akan menyesali apa yang mereka selama ini lakukan, selama ini pilih. Mereka menolak Tuhan, memilih tidak percaya kepada Tuhan, dan sekarang Tuhan datang yang kedua kali memperlihatkan bahwa apa yang disaksikan oleh orang percaya, bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Dan ketika Tuhan datang yang kedua kali, walaupun mereka sekarang sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi waktunya terlambat. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menghakimi semua umat manusia, termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan atau menolak percaya kepada Tuhan. Dan tahukah Anda, ketika penghakiman itu tiba, ketika orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan berhadapan dengan hari penghakiman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Kecuali kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima penghukuman abadi, penghukuman kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita untuk mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, jadi jikalau Anda dan saya sudah percaya kepada Yesus, maka Anda dan saya perlu setia dengan apa yang kita sudah percayai. Jikalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita memiliki Roh Kudus, tetapi kita perlu setia menjalani kehidupan iman kita dengan setia. Tapi kalau Anda dan saya belum percaya kepada Yesus, terimalah Yesus dalam hidup kita. Tanpa Yesus, kita akan berjalan dalam jalan kebinasaan, dan kita akan menerima penghukuman kekal dari Tuhan. Kiranya video singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar sekalian di dalam menjalani kehidupan yang sementara dalam dunia ini. Tuhan memberkati.